Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nabila Zain Amalia dengan nomor pokok mahasiswa 233507023. Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia tetap menjadi permasalahan yang signifikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Faktor geografis, ekonomi maupun sosial berperan dalam ketimpangan ini. Meskipun pemerintah telah membuat program untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih baik. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Gorontalo yang menempati peringkat ketiga dengan akses pendidikan terendah di Indonesia. Hingga pada tahun 2021, angka akses pendidikan di provinsi ini hanya sekitar 46,19%. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan menengah sebesar 84,24% dengan kesenjangan yang lebih besar di daerah terpencil dan tertinggal. Total populasi anak usia 15 hingga 24 tahun sebanyak 212.877 jiwa pada tahun 2021, hanya 98.000 anak yang dapat mengakses tingkat pendidikan SMA di Gorontalo. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 100.000 lebih remaja di Gorontalo tidak dapat mengakses pendidikan tingkat SMA. Terdapat tiga faktor penyebab kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal. Faktor yang pertama ada faktor geografis. Jarak sekolah yang jauh di daerah pedesaan dapat meningkatkan biaya transportasi dan menurunkan motivasi belajar para siswa. Bahkan eh, banyak banyak akses menuju ke sekolah yang tidak layak. Seperti halnya harus menyeberangi sungai untuk dapat sampai ke sekolah. Faktor yang kedua ada faktor ekonomi. Keluarga dengan pendapatan yang rendah seringkali tidak mampu membiayai uang sekolah atau untuk membayar biaya pendidikan anak-anaknya, termasuk biaya transportasi, begitupun kebutuhan-kebutuhan sekolahnya. Faktor penyebab yang terakhir ada faktor sosial. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan budaya setempat yang tidak mendukung pendidikan formal dapat menghambat partisipasi sekolah. Karena biasanya pemikiran warga di pedesaan itu lebih memilih untuk bekerja dibandingkan menganyam pendidikan. Dalam konteks teori ketergantungan yang dipelopori oleh para ilmuwan seperti Immanuel Wallerstein berpendapat bahwa ketimpangan pembangunan antara negara maju dengan negara berkembang disebabkan oleh eksploitasi ekonomi dan ketergantungan struktural. Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil mencerminkan hubungan antara pusat dan desa. Daerah terpencil cenderung terpinggirkan dalam distribusi berbagai aspek seperti sumber daya termasuk pendidikan. Sehingga hal ini membuat ketergantungan mereka pada pusat. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah pedesaan menghambat kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri dan memperkuat siklus ketergantungan serta keterbelakangan dengan pemerintah pusat. Sebaliknya, jika kita melihat dengan teori rasional yang banyak dibahas oleh beberapa pakar seperti James Hallman dan Gary Becker yang menyatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian untuk memaksimalkan eh, kebutuhan mereka. Hal ini menekankan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat yang mereka keluarkan. Dalam konteks pendidikan di daerah terpencil, keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan yang rasional. Biaya transportasi yang tinggi, jarak dari rumah ke sekolah di pedesaan yang jauh, dan potensi pendapatan yang hilang karena tidak bekerja menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Misalnya di beberapa daerah seperti di daerah Gorontalo, anak-anak harus menempuh jarak yang sangat jauh atau bahkan ada beberapa contohnya anak-anak harus menyeberangi sungai untuk dapat mencapai ke sekolah terdekat dari rumah anak-anak tersebut yang memerlukan biaya dan hal itu membuat biaya transportasi yang sangat mahal. Melalui kombinasi dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pemberian insentif bagi
siswa yang tepat sasaran, juga pendekatan berbasis komunitas yang disesuaikan dengan realitas di warga setempat, diharapkan pendidikan di daerah terpencil dapat berkembang dengan lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, siswa, dan masyarakat di pedesaan atau masyarakat warga setempat menjadi kunci utama dalam menyukseskan atau menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, generasi muda di daerah terpencil dapat memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan atau cita-cita yang lebih cerah.